Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldayanti dengan NIM 20000005110, mahasiswi kelas 2C, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Baik, pada video kali ini saya akan presentasi tentang LKM Tata Surya. Baik, sudah terlihat di sini ada lembar kerja mahasiswa, sistem bumi, bulan, dan matahari atau tata surya. Baik, ini ada tanggal pelaksanaan di mana saya melaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai 23 Juni. Nah, di mana jam pelaksanaannya yaitu jam 2 sore sampai dengan selesai. Kemudian di sini ada menyiapkan alat pada Minggu 20 Juni, kemudian praktek dan mengisi LKM itu pada Senin 21 Juni dan presentasi pada hari Rabu 23 Juni. Kemudian situ ada pengantar. Dan di sini ada juga tujuan, di mana mensimulasikan gerakan rotasi dan revolusi, menemukan ciri gerakan rotasi dan revolusi, mensimulasikan gerakan rotasi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari, kemudian mensimulasikan terjadinya siang dan malam, gerakan rotasi bulan, revolusi bulan, dan kemudian menemukan bahwa rotasi dan revolusi itu ditempuh dalam waktu yang sama. Kemudian di sini ada alat dan bahan, di mana pada praktek ini saya menggunakan plastisin, lidi, kemudian alat tulis dan alat perekam. Untuk prosedur kerja pada kegiatan satu ini, saya membuat replika susunan matahari, bumi, dan bulan. Di sini menyiapkan alat, kemudian membuat replika dan mendokumentasikannya. Kemudian untuk kegiatan 2 ini, yaitu menggunakan replika sistem matahari, bumi, dan bulan, dan kemudian mendokumentasikan melalui video tentang proses terjadinya rotasi dan revolusi bumi, kemudian rotasi bulan, revolusi bulan, gerhana matahari total dari sebagian, dan gerhana bulan total dari sebagian. Nah, hasil pengamatan. Nah, di sini untuk kegiatan pertama yaitu membuat replika matahari, bumi, dan bulan. Nah, yang saya lakukan adalah, yang pertama adalah membuat garis lintasan. Kemudian membuat replika dari plastisin, dan kemudian menyusun replika sesuai dengan tempatnya. Dan untuk yang kedua adalah membuat simulasi sistem matahari, bumi, dan bulan. Berikut videonya. Rotasi bumi. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, akibatnya bumi mengalami siang dan malam. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah proses perputaran bumi mengelilingi matahari. Bumi membutuhkan waktu 365,5 hari. Bumi mengikuti lintasan yang disebut orbit bumi. Bumi berotasi dan berevolusi. Nah, bumi berotasi juga sekaligus berevolusi. Bumi tetap berputar pada porosnya, namun juga berevolusi mengelilingi matahari. Rotasi bulan. Rotasi bulan yaitu perputaran bulan pada porosnya. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam sekali berotasi yaitu 29,5 hari. Revolusi bulan. Revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi dalam orbitnya yang berbentuk elips. Gerhana matahari total. Gerhana matahari total itu terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar atau satu garis. Gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian atau parsial terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra, sehingga sinar masih ada, sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar, sehingga membuat bulan masuk ke umbra bumi. Kemudian, F. Diskusi yang pertama, Anda telah membuat replika sistem matahari, bumi, dan bulan. Nah, dalam sistem ini gaya gravitasi itu memegang peranan penting. Nah, uraikan. Nah, yang A untuk gravitasi matahari itu di mana adanya gravitasi matahari ini membuat planet-planet termasuk bumi tetap berada di orbitnya masing-masing. Nah, planet-planet tersebut berputar mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya yang disebut dengan revolusi. Nah, rotasi ini menyebabkan perubahan siang dan malam. Sedangkan revolusi ini mengakibatkan perubahan musim. Kemudian B, gravitasi bulan. Nah, walaupun gravitasi bulan ini tidak sebesar matahari, namun gravitasi bulan ini menyebabkan pasang dan surut air laut. Saat posisi bulan dekat dengan bumi, maka air laut akan mengalami pasang. Dan kejadian ini terjadi karena air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Kemudian C, gravitasi bumi, di mana berfungsi untuk menarik atmosfer serta menahannya
sehingga makhluk hidup itu bisa bernapas dengan baik. Dengan gravitasi ini, bumi bisa berputar pada porosnya serta menarik bulan agar tetap berada di orbitnya. Kemudian yang kedua, dalam satu kali rotasi bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Nah, uraikan dampak rotasi bumi ini. Baik, untuk dampak rotasi bumi ini yang pertama terjadinya siang dan malam. Nah, hal ini karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Nah, bagian yang menghadap matahari itu mengalami siang. Nah, yang membelakangi matahari itu mengalami waktu malam. Kemudian yang kedua, gerak semu harian matahari. Pergerakan semu harian matahari disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari itu seolah-olah mengelilingi bumi. Kemudian yang ketiga, perbedaan waktu. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Nah, pusat waktunya itu berada di kota Greenwich, Inggris, yang terletak pada bujur 0 derajat. Nah, selisih selisih itu 15 derajat. Jadi perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Nah, bagian bumi di sebelah timur Greenwich ini mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah baratnya itu mengalami waktu yang lebih lambat. Kemudian yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi ini mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Ada bentuk tidak baku di kedua kutubnya dan mengembang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi itu lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Nah, hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub, lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Kemudian yang ketiga, selain berotasi, bumi juga mengalami revolusi terhadap matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk bumi itu satu kali mengelilingi matahari itu adalah 365,25 hari. Nah, tentu kan ini hal tersebut memiliki dampak ya, membawa dampak. Nah, apa sih dampaknya dari revolusi bumi ini? Nah, yang pertama yaitu perbedaan lama waktu siang dan malam. Yang kedua, perubahan rasi bintang. Kemudian yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Kemudian yang ke gerak semu tahunan matahari ini, matahari seolah-olah bergerak dari khatulistiwa ke 23,5 derajat lintang utara. Kemudian bergerak kembali ke lintang selatan dengan arah yang sama. Karena arah revolusi dan rotasi bumi itu kan dari barat ke timur matahari. Jadi seolah-olah matahari itu seolah-olah terbit dari ufuk timur bergerak ke arah barat. Kemudian adanya perubahan musim, di mana kedudukan bumi itu terhadap bidang edarnya membentuk sudut 66,5 derajat dan kemiringannya itu tegak lurus terhadap bidang edarnya 23,5 derajat. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya 4 musim di bumi karena secara bergantian belahan bumi condong ke arah matahari atau menjauhi matahari. Kemudian yang kelima, ditetapkannya kalender Masehi. Kemudian yang keempat, bulan merupakan satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bulan berevolusi terhadap bumi setiap 29,5 hari. Waktu yang sama juga digunakan bulan untuk satu kali berrotasi. Apa sih dampak revolusi dan rotasi bulan ini? Baik, yang pertama terjadinya pasang dan naik air laut. Nah, di mana revolusi bulan terhadap bumi dapat mengakibatkan posisi air laut di bumi akan menghadap ke bulan karena tertarik oleh gaya gravitasi bulan, sehingga dapat menimbulkan pasang naik. Nah, sebaliknya jika air laut di bagian bumi yang posisinya tidak menghadap ke bulan akan mengalami pasang surut. Kemudian yang kedua, terjadinya fase-fase bulan dan pergerakannya. Yang ketiga, perubahan jumlah hari setiap bulan di kalender Hijriah itu. Nah, jumlah hari yang ada pada kalender Hijriah adalah 30 hari dan 29 hari. Di mana dalam perhitungan kalender Hijriah ini terdapat 29,5 hari, dan hal inilah yang menyebabkan ditemukannya tahun kabisat. Biasanya terdapat di bulan Februari. Kemudian yang keempat, terjadi gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari, posisi bayangan umbra itu dan penumbra bulan berada pada bayang matahari atau menutupi laju sinar matahari. Kemudian yang kelima, terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan juga bisa dikatakan dengan ketika bulan itu melakukan revolusi yang posisinya berada di belakang bumi, sehingga sinar matahari yang seharusnya diterima oleh bulan terhalang oleh bumi, dan yang terjadi adalah bulan berada di bayang-bayang bumi. Kemudian yang kelima, berdasarkan penjelasan nomor 4, uraikan pula tentang fase bulan dan pembagian waktunya. Baik, yang fase pertama adalah bulan baru, di mana bulan menjadi konjungsi atau jembatan antara matahari dan bumi. Jadi bulan berada di antara matahari dan bumi. Kemudian fase hilal awal bulan atau bulan sabit awal, di mana bagian bulan yang terkena cahaya matahari itu hanya kurang dari setengah. Makanya dari bumi akan terlihat bulan menyerupai bentuk seperti sabit. Kita menyebutnya bulan sabit. Nah, fase ini biasanya terjadi pada hari ke-1, 2, dan 3. Kemudian fase paruh awal, di mana bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tepat terkena di setengah bagian bulan. Biasanya fase ini pada tanggal 6, 7, dan 8. Kemudian fase cembung awal.
Bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Alhasil, ketika kita melihat bulan dari bumi, bentuknya menjadi cembung. Fase ini terjadi di hari ke-10, 11, dan 12. Dan yang kelima adalah full moon atau bulan purnama, di mana fase ini matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, mirip seperti pada fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Biasanya fase ini di hari ke-13, 14, dan 15. Kemudian yang keenam, fase cembung akhir. Nah, dimana setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Nah, pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya, bulan terlihat cembung. Nah, biasanya fase ini terjadi pada hari ke-17, 18, dan 19. Kemudian yang ketujuh baru akhir. Nah, fase ini adalah saat dimana posisi bulan itu sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi bulan terlihat setengah lingkaran. Nah, pada fase ini terjadi biasanya tanggal 21 sampai 23. Kemudian yang terakhir adalah fase bulan sabit akhir. Nah, bulan sudah hampir melintari bumi sebanyak satu putaran penuh. Fase ini terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29. Nah, setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal, new moon. Nah, di mana bulan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Kemudian yang keenam, berdasarkan simulasi gerhana matahari yang Anda lakukan, jelaskan proses terjadinya gerhana matahari sebagian dan total. Nah, untuk gerhana matahari total itu terjadi apabila bulan menutupi sinar matahari secara menyeluruh. Sedangkan gerhana matahari sebagian itu terjadi apabila cahaya matahari yang menuju ke bumi itu ditutupi oleh bayangan penumbra bulan. Nah, saat gerhana ini berlangsung, akan tampak sebagian cakram matahari akan ditutupi oleh sebagian cakram bulan. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan simulasi gerakan bulan yang Anda lakukan, jika posisi gerhana bulan total sebagian. Nah, untuk gerhana bulan sebagian ini terjadi ketika bumi bergerak antara matahari dan bulan. Nah, tetapi tiga benda ini tidak membentuk garis lurus di ruang angkasa, di mana ketika itu terjadi, sebagian kecil dari permukaan bulan itu ditutupi oleh bagian tengah paling gelap dari bayangan bumi yang disebut umbra. Sisa bulan lainnya itu ditutupi oleh bagian luar bayangan bumi yang disebut penumbra. Nah, untuk gerhana bulan total terjadi ketika bumi datang antara matahari dan bulan dan menutupi bulan dengan bayangannya, sehingga terjadilah gerhana bulan total. Kemudian yang kedelapan, pergantian musim merupakan salah satu akibat dari revolusi bumi terhadap matahari. Uraikan hubungan mekanisme pergantian musim bumi dengan posisi matahari terhadap bumi beserta alasannya. Untuk kedudukan bumi itu terhadap bidang edarnya membentuk sudut 66,5 derajat. Nah, kemiringannya itu tegak lurus terhadap bidang edarnya, yaitu 23,5 derajat. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya 4 musim di bumi karena secara bergantian belahan bumi itu condong ke arah matahari atau menjauhi matahari. Kemudian yang kesembilan, pada bulan Juni kutub utara bumi berdekatan pada matahari, sedangkan kutub selatannya itu berjauhan dengan matahari. Perkirakan apa yang akan terjadi pada kutub utara, selatan, dan khatulistiwa. Nah, untuk yang pertama, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan itu menjauhi matahari. Kemudian belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Kemudian yang ketiga, matahari bergeser ke arah utara bumi. Dan yang D, jarak terdekat kutub utara dan matahari terjadi pada tanggal 21 Juni. Nah, di mana di tanggal tersebut itu pengamat di khatulistiwa melihat matahari itu seperti bergeser 23,5 derajat ke arah utara. Kemudian yang E, beberapa daerah dekat kutub utara itu mengalami siang selama 24 jam. Sementara itu beberapa daerah dekat kutub selatan itu mengalami malam selama 24 jam. Untuk yang ke-10 atau yang terakhir, sistem penanggalan sangat erat kaitannya dengan sistem matahari, bumi, dan bulan. Uraikan sistem penanggalan Hijriyah. Nah, usia bulan itu kan mencapai 30 hari bersesuaian dengan terjadinya bulan baru di titik jarak terjauh antara bulan dan bumi. Nah, pada saat yang bersamaan, bumi berada pada jarak terdekatnya dengan matahari. Nah, apabila satu bulan itu berlangsung selama 29 hari yang bertepatan dengan saat terjadinya bulan baru, jarak terdekat bumi dengan bulan. Nah, bumi berada di titik terjauh dari matahari. Nah, usia bulan ini tidak tetap karena berubah-ubah antara 29 hingga 30 hari sesuai dengan kedudukan bulan, bumi dan matahari. Nah, untuk penentuan awal bulan pada kalender Hijriah ini ditandai dengan munculnya bulan sabit pertama kali atau biasanya hilal, biasanya pada bulan Ramadan itu. Nah, kemudian setelah bulan baru itu
Nah, pada fase ini menampakkan bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal ini berada di ufuk barat. Jika hilal tidak terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada bulan dibulatkan menjadi 30 hari. Nah, penetapan ini tergantung pada penampakan hilal. Baik, untuk kesimpulan, di mana bumi dan bulan itu mengalami rotasi dan berevolusi. Nah, dari peristiwa tersebut itu berdampak di kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya terjadi siang dan malam, perbedaan waktu, terjadinya gerhana, dan masih banyak lagi. Nah, bulan juga memiliki 8 fase, di mana setiap tanggalnya itu kita bisa melihat bentuk bulan yang berbeda, kadang stabil, ada yang sebagian, dan penuh atau purnama. Nah, kemudian kita bisa tahu fenomena yang terjadi pada matahari, bulan, dan bumi jika berada pada satu garis. Misalnya terjadi gerhana bulan. Nah, terjadi gerhana bulan itu bagaimana? Apabila kedudukannya yaitu matahari, bulan, dan bumi. Nah, kalau gerhana matahari itu terjadi jika kedudukannya adalah matahari, bumi, dan bulan. Nah, begitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.